Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Maaf kalau di sini malah sih pagi hari. Baik guys, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang standar 4 di bab 1, yaitu mengenai manajemen fasilitas dan keselamatan. Kenapa ini saya sampaikan khusus? Karena saya melihat dari sisi jumlah standar ini cukup banyak elemen penilaiannya ya. Kita tahu bahwa di bab 1 standar 4 itu ada 8 kriteria dan ada 30 EP. Jadi ini membutuhkan konsentrasi atau keseriusan dari pemegang program MFK ini untuk mengerjakan dokumen. Kali ini saya akan membantu rekan-rekan semuanya yang ada di Puskesmas untuk berbagi bagaimana caranya, strateginya, atau contoh-contoh dokumen yang akan saya paparkan pada kesempatan hari ini. Kita tahu bahwa di bab 1 ada 7 standar, salah satunya adalah standar 4 ini yang saya sampaikan di teman-teman semuanya. Standar 4 ini kita memiliki 8 kriteria. Yang pertama adalah program MFK, yang kedua adalah program keamanan keselamatan, yang ketiga adalah pengolahan limbah, mitigasi bencana, kebakaran, aspal, utility listrik, air dan gas medik, kemudian dan kriteria 8 adalah diklat MFK. Kita buka dari satu persatu. Ini semuanya EP-nya ada 30 guys ya, cukup lumayan banyak. Saya buka bab 1 standar 4 kriteria 1 EP1 di sini namanya. Ada 4 EP, maaf. Yang pertama diminta tentang SK tim dan program. SK tim dan SK program. Ini memang ada 2 SK yang diminta, walaupun secara tekstualnya nggak diminta, tetapi secara eksplisit diminta ada SK tim dan SK program. Digabungkan boleh, satu-satu juga boleh. Jadi kita lihat SK-nya. Nah, ini SK tim PMFK. Ini SK-nya seperti ini. Maaf, ini tulisannya ada bubar. Maaf. Ini kalau masuk laptop lain sering seperti ini guys. Maaf. Memiliki risiko. Maupun masyarakat sekitar, lingkungan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sebagainya seperti ini. Maaf, ini tulisannya rada bubar ya. Saya diedit sendiri nanti. Ini SK tim MFK, ini konsiderannya ada Permenkes. Yang penting ini nih, 52 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Fasiankes. Ini juga diminta nanti untuk EP ini, EP1 apa namanya, standar 1414 itu ada kaitannya dengan bab 1 standar 3 kriteria 6 mengenai K3 di Puskesmas, K3 di Fasiankes. Dasarnya adalah Permenkes nomor 52 tahun 2019. Ini juga penting karena MFK itu, program MFK itu bagian dari program K3.
program K3 sebagaimana dimaksud pada Permenkes 52 itu ada 11. Yang 7 itu ada di MFK. Nah, gitu ya. Ini SK-nya. Ini strukturnya. Ini strukturnya, ini lampirannya. Ini udah tugasnya lengkap sudah saya buatkan guys, tinggal diedit saja. Kemudian yang kedua adalah SK program. Kenapa SK program ini kita bikin SK? Karena untuk menaungi SOP di bawahnya. Jadi diperlukan SK ini ya. Nah, ini SK-nya. Kenapa saya membuat SK dibikin program kita SK-kan karena nanti untuk menaungi SOP di bawahnya. Jadi SOP itu misalkan SOP untuk pengelolaan limbah, SOP untuk macam-macam ya, di bawahnya nanti banyak sekali SOP. Nanti yang mengisi kolom kebijakannya itu adalah pakai SK program MFK ini. Ini SK programnya seperti ini. Ini programnya seperti ini ya. Ini program MFK ini ya. Ini kegiatan pokoknya meliputi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini melakukan waduh, ini salah tik nih. Ini apa satu mestinya. Dan seterusnya, ini sudah saya ganti, maaf guys. Nah, ini cara melakukan programnya seperti ini. Ke bawah. Lanjutkan di EP2 diminta oleh EP itu standar diakreditasi itu adalah bukti kesediaan akses untuk orang-orang atau pengguna layanan dengan kebutuhan khusus. Ini kebutuhan khususnya yang diminta, misalkan di puskesmas panjenengan itu ada RAM, ada handrail, ada kursi roda, ada parkir disabilitas, WC disabilitas, alur pelayanan prioritas, atau mungkin ini yang ke-7 adalah area atau ruang bermain anak. Karena anak itu kan termasuk pasien atau pengguna layanan dengan kebutuhan khusus. Nah, ini silakan nanti diedit sendiri. Kalau bisa dokumentasinya ini foto. Nah, foto-fotonya di sini. Ya. Kita lanjutkan the next. EP3-nya adalah identifikasi area-area berisiko. Ini identifikasi area berisiko seperti ini. Yang diminta di EP itu adalah semua fasilitas, dari mulai keamanan keselamatan ini ya, ada pencurian, penculikan, pasien hilang, kekerasan fisik, cedera, ini sudah saya buatkan sampai huruf F seperti yang diminta oleh EP itu ya. Ya, nyatanya memang EP itu juga meminta ini ya, meminta secara tekstualnya dari huruf A sampai huruf F. Jadi maka kita turuti EP-nya itu.
Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa MFK itu dievaluasi selama 3 bulanan. Ini sebagai contoh SK-nya seperti ini ya. Ini evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program MFK UPT Puskesmas Adipala periode Januari sampai Maret. Ini dasarnya adalah program yang di atas kemudian dipindahkan ke sini. Ini program, laporan, evaluasi, tindak lanjutnya. Ini diminta setiap 3 bulan guys. Ini harus ada ya. Makanya saya katakan cukup rumit sehingga harus semuanya ya dikerjakan ini sampai kepada sistem utility-nya ya. Kemudian mengenai ke kriteria 2, di sana kita ada 4 EP juga. Yang pertama adalah identifikasi semua pengunjung. Ini ada SOP-nya, ada mekanismenya atau SOP-nya, dan ada bukti identifikasi pengunjung. Ini identifikasi pengunjungnya seperti ini ya. Misalkan pengunjung pegawai tetap, pegawai magang atau alih daya, mahasiswa praktek, kemudian menunggu pasien atau pekerja alih daya, tukang servis AC dan lain sebagainya. Ini harus dikasih identitas ya. Ini caranya seperti ini ya. Atau cara untuk mengidentifikasi semua pengunjung juga dengan buku tamu ya. Ini misalkan pengunjung ya, buku tamu dan name tag ini juga lakukan. Ini buku tamu dan name tag pegawai, name tag praktekan, name tag tanda pengenal menunggu pasien dan lain. Ini sih silahkan improvisasi dari masing-masing puskesmas, tidak harus seperti apa yang saya buat ya. Kemudian di EP2-nya ini SOP-nya, ada SOP-nya saya buatkan. Ini SOP-nya, silakan nanti bisa diambil di dokumen ini. Kemudian di EP2-nya adalah ini pure adalah inspeksi sanitasi. Ini inspeksi sanitasi pure. Hasilnya seperti apa? Ya, ini saya silakan untuk tenaga keseling, saya yakin sudah memahami ini. Ini formnya seperti ini ya. Inspeksi sanitasi. Contoh formnya seperti ini, silakan diisi ya. Ini memang untuk EP ini ya, ini hasilnya yang harus dilakukan selama setiap setahun sekali ya. Kemudian di EP3-nya adalah bagaimana kita mengaktifkan kode-kode kedaruratan yang dimiliki oleh puskesmas, baik kode red, kode blue maupun kode coklat. Ini contohnya bukti simulasi terhadap kode darurat puskesmas. Nah ini ya, ini harus dilakukan, dan kalau bisa ada videonya guys, harus ada videonya. Ini sekali lagi harus ada videonya, sehingga ini nanti ketika surveyor menanyakan ini bagaimana kita mengaktifkan kode-kode daruratan seperti ini ya. Kemudian di EP 4-nya adalah ikra bangunan. Jadi ini sebetulnya pekerjaannya bab 5.5.2 miliknya PPI ya, tetapi dokumennya ada di sini. Nah, ini harus kolaborasi dengan PPI ini ya. Ini ikra bangunan. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini ikra bangunan contoh aja. Nah, kemudian di selanjutnya di kriteria 3 ini mengenai program pengolahan limbah B3. EP yang pertama adalah bagaimana kita bukti pelaksanaan programnya. Saya yakin cuma hanya mengambil di 141 EP4 dipindahkan ke sini hanya tentang ini. Nah, ini. Jadi memang program untuk penanggulangan bencana, bukan bencana maaf, B3
Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menginventarisir P3-nya. P3 yang ada di puskesmas meliputi dari angka 1 sampai berapa. Kemudian setelah itu dilabeli di ruang mana aja. Mungkin yang efektif masing-masing ruang dilakukan inventarisasi aja, yang mudah, dan pelabelannya juga lebih mudah. Nah, itu guys. Kemudian yang kedua, sini adalah pengelolaan limbah. Ini SOP penanganan limbah P3 dan sampah domestik. Ya, ini samalah ya. Ini sampah domestik dan pengelolaan limbah P3. Ini SOP-nya saya buka. Dan ada buktinya, ini harus ada buktinya. Ya, harus ada bukti. Nah. Ini SOP limbah domestik, dan yang penting adalah buktinya, bukti dari pelaksanaan pengelolaan limbah P3 dan 3. Kemudian P3 hanya dokumen IPAL kalau ada. Kemudian P4 nya adalah tumpahan. Jadi ini saya tambahin lagi spill kit P3 harus ada. Ini harus punya spill kit P3 ini, dan ada harus bukti simulasi tentang penggunaan spill kit P3. Oke guys, hati-hati nih. Biasanya nanti hari kedua di survei untuk mempraktekkan bagaimana ketika ada tumpahan P3. Siapa yang bertanggung jawab? Semua harus bisa untuk menggunakan spill kit P3 itu, sama dengan spill kit PPI ya, yang ada di bab 5.5 itu juga harus bukti sosialisasi, bukti simulasi, dan semua orang harus bisa. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai mitigasi bencana. Yang pertama adalah identifikasi bencana ya, ini ada SKAP macam-macam, ini sebagai pendukung aja yang lain, tapi yang penting adalah ini identifikasi bencana risiko bencana ya. Nah, dari identifikasi bencana yang kita buat ini ya, eksternal dan sebagainya ini ya, itu outputnya adalah hazard and vulnerability assessment atau HF. Harus ada muncul bahwa mana yang paling memiliki risiko dari identifikasi risiko yang saya buat ini. Nah, ini contohnya. Kemudian yang kedua adalah program penanggulangan bencana. Ini memang harus melihat mana ini sini. Nah, ini programnya ya. Ini juga diminta di EP ini, mulai identifikasi bencana HVA itu, melakukan asesmen, memperoleh peta jalur latihan pencegahan, melakukan simulasi, laporan kegiatan, manajemen sumber daya, penyediaan pelayanan alternatif, mengidentifikasi strategi komunikasi, dan menentukan peran puskesmas dalam kejadian bencana, terutama di kejadian bencana eksternal. Ya, mungkin kalau di Cilacap memang sudah ada perbubnya bahwa seluruh di bawah dinas kesehatan itu di klaster kesehatan ya, bisa di tanggap bencana maupun rehabilitasi dengan terapi healing misalkan. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ini 3 dan 4 ini ya, hati-hati ini teman-teman harus bikin skenario simulasi bencana gempa, harus dibikin skenario dan evaluasinya seperti apa ya. Ini skenarionya, drill simulasi bencana dan sebagainya, seolah-olah ada di ruang mana, ada yang tinggal dan sebagainya. Ini seperti ini harus dibuat ya, sehingga di EP4 itu ada hasil debriefing atau evaluasi bencana. Ini orang-orang ini bekerja dengan baik enggak? Siapa yang seharusnya menjadi bagian dari IC commander? Siapa yang jadi bagian evakuasi pasien? Siapa yang evakuasi alat? Siapa yang evakuasi arsip atau dokumen? Siapa yang pegang helm merah, helm kuning, helm biru, dan helm putih? Nah, itu juga harus dilakukan guys, tidak asal simulasi. Dan kriteria 5 adalah penanggulangan bencana.
kebakaran. Pertama programnya sudah saya buatkan ini program penanggulangan bencana. Ini programnya seperti ini, termasuk juga bagaimana kita melihat jumlah aparnya berapa gitu kan, karena nanti di EP2 diminta tentang hasil inspeksi dan tes uji fungsi terhadap penggunaan apar ya. Ini seperti ini ya, alarm, jalur evakuasi, berfungsian apar, atau kalau punya hidrannya seperti apa, kalau punya smoke detector di mana letaknya, ini juga harus disampaikan di sini guys. Nah, kemudian simulasi tadi sudah ada skenario nya juga. Ini skenario drill bencana, ini dibuat skenario seperti ini ya. Harus dibikin skenario. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada kebijakan dan poster-poster larangan merokok bagi pengunjung. Ini SK-nya nih guys, harus ada SK-nya nih, ada kebijakan nih, larangan merokok bagi petugas, pasien, dan pengunjung di area puskesmas. Ini dibuat nih SK-nya. Nah ya, kemudian diimplementasikan dengan poster atau dengan leaflet di ruangan-ruangan mana yang tidak boleh. Dan ini kalau lihat programnya, termasuk satpam itu juga bertugas untuk melakukan patroli setiap hari, tidak hanya mengenai ketersediaan dan tersedianya peralatan pencegahan kebakaran, tapi termasuk juga melakukan patroli terhadap puntung rokok. Nah, ini puntung rokok. Nah, kemudian yang kriteria 6 saya yakin tidak susah, hanya aspa, kemudian inspeksi, kemudian pelatihan untuk mengoperasikan alat tertentu jika ada alat baru, kemudian ada laporan dan sebagainya, dan kalibrasi. EP7 juga ini kriteria 7 ada 3 EP. Pertama adalah identifikasi tentang utility yang ada di puskesmas. Ini bisa di panduan utility. Kemudian EP2 nya adalah mengenai program monitoring dan sebagainya, kualitas air, pemantauan utilitas, bagaimana caranya. Ini form monitoringnya sudah saya buatkan. Kemudian ketiganya adalah ada jaminan bahwa utility puskesmas itu 7 hari 24 jam. Jadi misalkan tentang listrik, ketika ada defisit listrik, kemudian bagaimana caranya, SOP-nya pakai genset. Biasanya kalau yang sudah di rumah sakit, surveyor itu melihat, karena ketika mati lampu atau mati daya atau defisit, dalam hitungan 10 detik genset sudah harus automatically harus berbunyi mestinya, yang bisa mensuplai. Tidak boleh dari 10 detik. Ini diuji cobakan mestinya nih. Hati-hati nih puskesmas yang gensetnya masih harus di manual gitu ya. Ini nanti jadi bahan pertanyaan pasti oleh surveyor, karena surveyor hari ini kan banyak pengalaman di rumah sakit yang menguji fasilitas utility itu pasti dengan, contohnya lagi adalah ketika air itu mengalami defisit, apa yang dilakukan. Harus ada SOP, misalkan kita harus menyiapkan mengkontak PDAM untuk mengantar tangki air bersih ya. Dan kalau kita memiliki air di luar air PDAM, kita harus punya SOP yang namanya SOP ini, SOP uji fungsi baku mutu air. Waduh, hapus ini. Maaf, ini dia yang hapus satu.
Kemudian kriteria 8 adalah mengenai rencana, kemudian pelaksanaan dan evaluasi tindak lanjut terhadap program MFK, pelatihan diklat MFK. Saya yakin gampang banget lah ini gampang banget bukti pelaksanaannya. Kemudian yang 3 nya adalah evaluasi tindak lanjut. Saya kira itu guys apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bahwa saya ulangi lagi, di MFK ini ada 30 EP ditambah 4 EP yang ada di 136 ya. Ini memang aneh ya, 136 itu kan payungnya sebetulnya, tetapi kok EP-nya banyak ada di 14. Tapi nggak apa-apa lah, ini sudah kita kan tinggal implementasikan. Silahkan bagi teman-teman yang belum bisa melihat secara detail bisa kontak saya di 081225942968, dan jangan lupa like and subscribe serta share channel ini biar tidak ketinggalan informasi. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.